Kita rawat habis, Danu kasih Revanol, Danu bersihin lukanya, dijahit kembali bang malah. Danu jahit sendiri. Jahit sendiri. Cik Wood Go dah mulai no. Sangat basuh balik Joy yang tadi di Port Bungo, dan hari ke sebetulnya Ambo pernah mengundang tamu sebelumnya setahun yang lalu. Udah tahun ya. Udah setahun kan? Ada Danu Seto Herlambang, sehat Dan? Sehat bang. Nah, Danu itu dulu punya komunitas reptil. Nah, pecinta reptil apa namanya? Ya, komunitas pecinta reptil dan amfibi Padang. Bibi Padang. Kalau trennya nyokop Panji petualang Sumatera Barat. Versi Minang. Wajal ini mirip Panji. Nah, hari ko sana Ambo tertarik membahas kembali tentang, karena pencinta, tentu Ambo lebih fokus ke Cobra, karena ini punya King Cobra yang luar biasa, mereka bisa acan ya. Tapi ada sih kok, aku itu yang jenis apa? Kalau ini bal piton ini asli Afrika. Afrika. Ya, satu-satunya piton di Afrika yang mereka itu hidup di dalam tanah bang. Jadi di dalam tanah. Ya, mereka itu kayak hibernasi. Jadi hanya menunggu makanan, dia bukan berburu. Oh, tidak berburu. Ya. Dan besarnya memang cuma segi kok. Dia termasuk ular bantet, jadi ular pendek yang berbadan gede. Jadi mereka itu bisa tumbuh 1,5 meteran. 1,5 meter. Ya, itu pun kalau dipelihara dengan bagus ya. Tapi kalau di alamnya banyak sih ukuran seperti itu. Sebelum masuk ke King Cobra, apa yang tahu sebetulnya apa sih motivasi seorang Danu? Danu gue sekarang tergabung di sebuah komunitas namanya Crab Evo. Ya, Crab Evo. Kebetulan Danu pembina di Crab Evo dari 2011. Tuh anggotanya banyak? Anggota ya silih berganti. Mungkin dalam artiannya kesibukan mereka masing-masing. Dan Danu di komunitas tidak mempunyai kayak apa sih namanya, formalitas. Jadi kita hanya bersistem keluargaan. Kalau lu nggak sibuk lu bisa datang. Kalau lu ya sibuk ya nggak apa-apa. Mungkin seperti itu, memberikan edukasi ke mereka. Ya, lebih mencintai reptil sebetulnya kan. Nah, ada kecenderungan masyarakat awam itu ketemu ular bunuh gitu kan? Pasti bang. Nah, itu sebetulnya menurut Danu, karena mereka berpikir ular selalu identik dengan bisa. Ya. Padahal kayak piton mereka tidak punya bisa. Ya. Ini ketakutannya ini terbunuh dengan bisa itu kan. Pokoknya daripada ini dibunuh, mending bunuh duluan ya. Benar. Nah, dari komunitas sebetulnya memberikan pemahaman ke masyarakat seperti apa? Untuk sampai sekarang kita juga ada seperti sosialisasi atau edukasi itu per minggu. Dan minggunya ada di Gor Haji Agus Salim. Itu memberi seperti edukasi itu ya. Kita memperkenalkan jenis sih bang, memperkenalkan jenis beberapa hewan, beberapa reptil atau ular yang tidak berbisa dan yang mana yang berbisa. Dan satu lagi nanti kita akan bertemu ketika rescue. Jadi ada masyarakat yang minta tolong ditangkepin ular masuk rumah atau mobil atau kap mesin atau di WC gitu kan, sebagaimana nanti masyarakat di sana secara tidak langsung kita akan beri edukasi nih. Kalau ini tidak berbisa loh. Kalau ini berbisa, ini berbahaya gitu. Dan lu berapa tahun kok berkecimpung dalam dunia ular? Sebenarnya kalau untuk main reptil dari 2008. 2008. Ya. Pernah digigit ular? Sudah bosan. Sebenarnya sudah sangat. Pernah mencoba King? King belum. Jangan bilang belum. Aku Iwananya pantai. Dan kalau King, amit-amit cabang bayi ya bang ya. Itu sangat paling jauh dari pikiran Danu. Dan kalau untuk Cobra Danu pernah. Cobra pernah? Koma selama 10 hari. Koma 10 hari karena digigit Cobra ya. Sekarang masuk materi. Beda King Cobra dengan Cobra. King Cobra itu dia termasuk sama apa ya? Cobra sama King Cobra itu hanya beda ukuran dan beda warna ya bang ya. Kalau Cobra itu dia hanya bisa tumbuh 1,5 meter. Cobra 1,5 meter. Udah dewasa. Kalau King lebih dari itu. King bisa kalau di yang paling banyak ditemukan itu di 5,8 meter. Hampir 6 meter. Itu bisa dari kekuatan bisa. Berbeda nggak antara Cobra dengan King Cobra? Sangat berbeda bang. Lebih kuat King berarti. King itu ada tiga campuran bisa di dalam badannya. Yang bisa hanya membunuh gajah Sumatera itu dalam beberapa jam.
Gajah ya? Gajah Sumatera ya Bang ya. Atau bisa dalam satu tabung bisanya itu bisa membunuh 12 orang dewasa. Dengan durasi waktu Jadi kita digigit sama kobra kok, itu berapa durasinya? kalau kobra King yang kalau kita king. Kalau king itu durasi setengah jam Bang. setengah jam. Dan itu kalau anti bisa sama imun tubuh si korban itu bagus. Dan Danu kemarin itu drop dengan gara-gara hanya kobra ya Bang ya. Itu bisa drop 10 hari itu gara-gara daya tahan atau imun tubuh kita kurang bagus, seperti suka begadang, istirahat. Jadi ketika imun tubuh juga menentukan proses perjalanan bisa. Ya, sangat menentukan sekali Bang. Kalau seseorang digigit king cobra, ya, apa langkah yang paling tepat dilakukan pertama kali? Kalau sampai sekarang Danu masih percaya dengan imobilisasi, yaitu salah satu upaya untuk penyelamatan secara tiba-tiba nih Bang, atau secara cepat. Jadi kita tergigit di bagian tangan, kita ambil pisau, kita sayat lagi, kita besarkan lukanya, karena bekas dari taring si ular berbisa ini, ketika mereka mencabut taring, luka akan mengering sendiri atau menutup sendiri. Oke. Karena itu gunanya mengurung bisa untuk di dalam tubuh, bukan mengeluarkan lagi. Oh, nutup sendiri, kering dia. Nah, langsung kering. Jadi kita harus mengetahui di mana gigitannya, dan itu kita bikin luka yang sedikit besar, dan upayakan untuk memijat area bagian ini di bawah air mengalir. Itu sangat membantu. Ada orang kan kalanya di KB gitu, betul nggak sih penanganan? Diikat boleh, karena itu untuk menahan laju bisa. Oke. Tapi lebih bagusnya lagi, beberapa yang sudah teman-teman lakukan juga di Jawa sana, kita udah pernah lihat juga beberapa podcast teman-teman reptiler seperti Panji Petualang dan lain-lain. Mereka siram pakai air panas. Itu gunanya mengencerkan luka tadi. Ya, gunanya mengencerkan anti bisa tadi. Oke. Jadi ketika mereka mengencerkan, mereka masih bisa dibantu oleh sel darah putih atau imun dari badan tersebut. Andaikan seseorang digigit king cobra, kemudian dilakukan penanganan tersebut, akhirnya kan ke rumah sakit. Ya. Nah, ketika di rumah sakit itu anti bisanya ada itu disediakan untuk di Sumbar. Kalau untuk Sumbar belum. King. Ya. Sumbar itu hanya naja atau kobra Sumatera atau viper sama ulang-uling, ular yang belang-belang. Cuma itu baru. Itu untuk kobra King cobra belum ada, hanya penanganan seperti itu untuk menghambat laju bisa dan dibalikan kembali imun badan si korban. Kasus king cobra di Sumatera Barat pernah terjadi deh? Pernah. Dan itu tewas. Pasaman ya Bang. Ya bukan pemain reptil, mereka hanya petani sawit. Dan ketemu king di situ. Bukan ketemu king Bang, malah king itu ada di pelepah sawit. Jadi mereka pas waktu peremajaan itu kan mendodos lahan, itu jatuh king langsung gigit bagian sini. Tapi itu tidak dipublikasikan, hanya silent. Ini baru Danu buka nih sekarang. Nggak, berarti king cobra ini bisa manjat ke pohon sawit, berarti bisa. Dan mereka memang nyaman di situ atau kebetulan lagi mungkin untuk berburu beberapa jenis ular ya. Oh, karena king cobra kunnya jatinya dia makan ular. Jadi untuk bahasa Yunani kan Ophiopagus hana atau nama latinnya itu yaitu pemangsa ular. Sepemahaman Danu untuk di wilayah Sumatera Barat banyak yang tersebar king cobra itu daerah mana? Pasaman berarti. Pasaman ada. Yang paling banyak itu sebenarnya untuk daerah-daerah sawit. Karena beberapa di daerah sana ada yang sengaja melepas liarkan ular sebagai pengendali hama tikus. Tapi malah kok gitu. Jadi gini Bang, salah satu dari jenis ular yang mereka lepaskan itu adalah king cobra. Nah, sebenarnya kerugiannya ular-ular yang lain-lain pada dilepas itu dimakanin sama king cobra. Jadi tidak ada yang namanya penanganan hama tikus itu. Tujuan melepas ular tersebut untuk menangkap tikus. Untuk mengurangi hama tikus nih. King cobra aku dilapelon. King cobra termasuk dalam karungan itu. Karena mereka kan hanya membeli ular di pengepul ya Bang ya. Jadi tidak tahu siapa. Nggak tahu. Ya. Oh, pesan gua 200 ekor ular. Udah bawa pakai karung lepas.
Bisa mau dia itu mengalir. Jadi kalau di Jawa masih ada tuh bang, pengepul-pengepul ular yang kecil-kecil masih ada. Jadi emang itu seperti kayak apa ya? Berarti banyak datang dari Jawa. Banyak datang dari Jawa sih. Karena yang ya sebenarnya ke hama tikus. Tapi kemarin ini pertanian, dan kan kebetulan pertanian Unan juga ya bang. Jadi lo tahu untuk penanggulangan hama tikus itu dilepas sekarang lagi dibikin-bikinin rumah-rumah burung hantu. Oh, untuk hantu terus ya kan. Jadi kan tidak efisien nih untuk ular. Ya karena udah ada king cobra kan. Jadi mau lepasin ular berapa banyak pun ya pasti dimakan. Nah, seandainya Danu diminta seseorang nih untuk rescue terhadap aduk king lah. Ya. Itu ular setelah ditangkap mau kemanain? Dibawa ke rehab ke pet shop. Dirilis lagi tidak? Kenapa? King cobra sangat rentan bang untuk masyarakat. Dan itu sangat takut untuk melepas. Artinya kalau ditarik gitu. Iya, mereka tidak punya habitat untuk sebenarnya. Mereka itu lebih banyak merugikan dan mereka itu sangat cerdas. Satu-satunya ular yang mempunyai IQ tertinggi. Oh, king cobra. Dan penglihatan paling jelas. Jadi dia tahu abang pakai baju putih, dan dia tahu dan pakai baju hitam. Jadi ular yang lain nggak tahu. Kalau dilepas resikonya akan lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi dan apalagi ada provokasi atau pukulan-pukulan dari masyarakat. Misalkan dipukul, terus nggak dapat nih ular, tapi dipukul. Ya itu pasti kemana-mana. Jadi nampak orang dia gigit langsung aja. Ada dendam dari nah. Oh itu aku. Jadi manusia menambah kalian sama Julia. Elo-elo ada patua. Sebetulnya watak dari king cobra itu seperti apa sih Dan? Karakternya. Karakter bagi Danu tetap sang raja. Jadi kan Danu sendiri kan nama Danu The King Official. Danu emang menggandrungi nih sosok dari sang raja. Danu paling suka banget dari dulu. Oh, The King itu karena ya. Jadi kalau mau lihat anak King Cobra, bantu juga subscribe channel Danu The King Official. The King Official. Dan tentunya itu sangat membantu edukasi untuk awal. Karena di situ tuh ada materi-materi tentang edukasi. Ada edukasi, nanti kalau nanti bisa di Instagram juga. Instagram? Ya, Danu The King Official sama atau The King Reptile Padang. Nah, ketika kobra, pernah enggak kasus ditemukan king kobranya? Kalau kobra, aku pernah melihat. Ya. Ditemukan kobra dalam rumah. King pernah enggak? Baru 2 minggu yang lalu. Di mana tuh? Kampung Jual. Itu viral juga tuh di Kampung Jual. Itu ada king cobra di bawah sofa malah. Itu kok bisa ya? Apakah daerahnya memang ada rimbo atau apa sih? Daerahnya berpotensi. Dalam artinya mereka sebenarnya king cobra untuk di wilayah Sumatera Barat sendiri itu kan hidup di pinggiran dari Bukit Barisan. Bukit Barisan kita. Nah, Kampung Jual itu kan salah satunya dekat dengan Bukit Pegambiran ya Pak ya. Nah itu biasa dalam artinya ketika mereka merasa panas atau ingin untuk berlindung ke dalam rumah warga atau ada yang ingin mencari minum atau ingin berburu makanan di dalamnya. Dan kebetulan yang Danu dapat itu king cobra yang sedang ganti kulit. Jadi mereka tuh hanya beristirahat di dalam sofa itu sampai nanti kulitnya mengelupas baru dia pergi. Ya dia pasti pergi. Dan itu ukurannya berapa tang? Hampir 4 meter Pak. Wih besar gede. Nah itu yang Danu kan tadi ada bilang kalau kobra paling panjangnya 1,5. Ya. Kemudian ada king cobra. Anakan taruh. Ya. Bisa enggak kita bedakan ini? Bisa. Sangat bisa Bu. Dari apa? Dari warna. Dia jadi kalau king cobra ini kecilnya hitam tapi bergaris-garis kuning. Malahan kayak cincin emas. Tapi ketika diganggu mereka membuka teduh. Tapi kalau kobra itu mempunyai hitam kilat. Dan di bagian bawahnya itu putih. Nanti ada motif. Jadi setiap kobra itu berbeda-beda motifnya. Danu bisa ngomong seperti itu karena Danu pernah memelihara Naja Sumatrana atau kobra sembur Sumatera itu tidak ada yang sama Bang dalam 15 ekor Danu punya. Nah king cobra yang Danu bawa kini itu jenisnya Sumatera punya atau? Sumatera dan satu-satunya king cobra silver di Sumatera sendiri. Maksudnya silver warnanya? Kok bisa itu albino atau apa sih? Enggak. Waktu Danu dapat coklat Bang. Coklat. Mereka jadi kayak fase apa ya? Kayak mutasi warna gitu Bang. Oh. Dan itu salah satu daya tarik juga sih bagi teman-teman reptil. Jagonya? Iya udah mulai kita keluar. Boleh lihat Danu? Siap. Ini dah harus ada. Masalahnya kok king ya? Ya.
Ini Radit. Siapa namanya? Radit. Oh, Radit ini itu. Radit ini salah satu king cobra hasil rescue, Bang. Hasil rescue. Jadi Cantik. Jadi di bagian leher Radit itu kena jerat babi. Dia ditemukan di teman-teman Jambi itu ada jerat babi ya. Jadi kena jerat babi, luka. Ini nyembur. Enggak. Oh, enggak. Berapa usianya Danu? Ini sama Danu udah 6 tahun, Bang. Udah berapa meter nih? Awalnya sendiri. Woi, panjang. Teman-teman bisa lihat ini berwarna apa? Ya biasa kan hitam. Ya, di kayak king cobra Jawa dia lebih hitam. Kalau untuk wilayah Sumatera Barat itu Sumatera ya, Bang ya. Dari mulai Aceh, Medan itu berwarna merah. Oke. Jatuhnya ke red sampai Pekanbaru ada yang merah. Nanti di wilayah Sumatera sendiri kayak Payakumbuh, Pasaman itu berwarna coklat dengan keorengan di lehernya. Mungkin. Kalau Radit dia kuning di bagian lehernya. Kok dikasih nama Radit? Danu suka film Radit Jaini, Pak. Kebetulan. Jadi dia ada pasangan dulu 5 meter. Itu Jani. Bukan apa kan? Bukan Raditya yang harus apa Wedi kan? Itu Atas di 4 meter kan? ada Artinya dia punya peluang untuk lebih besar. ada peluang. Sebenarnya untuk cara meliharanya juga kita intens bersihin kandang, kesehatan mereka diutamain sih. Sebenarnya ini bukan tipe jinak. Oh iya, bukan tipe jinak. Jadi dia ketika diprovokasi atau ada gerakan-gerakan nggak apa-apa, Bang. Slow dulu kayak lah, aman. Kok karena ya? Enggak, Apa jam siap buat? enggak. Kalau Radit nanti bisa, kalau teman-teman nggak percaya bisa dicek taringnya, nanti kita bisa coba. Enggak, masih ada taringnya atau enggak. Emangnya tuh yang merah king tuh nggak di Ada. pas? Aduh ya. Jadi hanya untuk viral-viralan, Bang. Jadi kita pernah ketemu tuh ada video ya di Pekanbaru. Itu namanya Aceh ya. Aceh. Dilepas taringnya. Jadi beritanya itu satu keluarga memelihara king cobra raksasa 2 ekor gitu. Dan digendong-gendong kayak gini, Bang. Nah, ternyata pas di cross check sama teman-teman reptil Pekanbaru, itu taring king cobra sendiri tidak ada satu. Kalau ini masih ori, alhamdulillah udah. Dan ini tipe kobra yang belum jinak sebetulnya. Sudah tahu dengan Tuhan. Oke. Jadi karakternya itu ketika diprovokasi. Jadi kalau mau diajak begelut, dia bisa juga ngomong. Berarti ketika nyopo itu bisa ngembang gitu ya? Bisa. Jadi kalau minta gendong kayak gini. Makannya sekali berapa dan Kalau Radit Danu kasih 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Biasanya ular apa? Piton paling besar dia makannya itu 2,5 meter. Atau sebetis. Kan kaget ya. Oh iya. Kalau ada gerakannya apa, ini apa ya? Coba. Kembang. Coba deh. Enggak, coba ke depan aja. Masa marah tetap slow? Coba. Enggak, slow aja. Dia pelan. Enggak, dia pelan. Dia lebih ngelak. Bentar, biar apa? Nah, kalau dia Jangan cibur di rumah ya kalau nggak. Ngeri ya nih. Ingat setengah jam cuma ya. Kalau Ya. jangan bisa ini udah bawa maut. Nah, ini nih, Bang, untuk bagian yang kena jerat dulu. Oh masih bekas. Masih bekas. Dia ular yang kurus dulunya, dan di bagian lehernya itu ada ulat-ulatnya. Jadi udah kita rawat habis, dan kasih Revanol, dan bersihin lukanya. Dijahit kembali, Bang, malah. Dan jahit sendiri. Jadi bila semua Meskipun urak-urakan jahitannya. ada enggak misalnya kelaparan, misalnya lupa ngasih makan, Ya, dan lu bersikap lebih ganas seperti itu. bukan, dia lebih ke ketika masa birahi sih, Bang. Kalau reptil ini sensitif ya. Untuk awal tahunnya masa birahi itu ada Bulan-bulannya. Oke. Pertengahan tahun ya. Kalau berapa? Pertengahan tahun sekarang. Bang, kalau di kami katanya. Jadi tadi ini tipikal jantan, dan kalau betina itu biasanya kepala dari rahang ini tipis kecil dan tedungnya lebih besar. Kalau yang betina. Oke.
punya peliharaan king cobra berapa ekor? Alhamdulillah sekarang 8. Radit yang terbesar kan? Ya. Ada Jani sih dulu, tapi udah meninggal. Meninggal dan Dan itu termasuk the best juga, karena satu-satunya king cobra dari pesisir selatan tuh Bang, dari rescue gede. di pesisir selatan. Bukan pesisir selatan sih ya, ya. Ke Jalan Kemande Bang. Oke, iya. Jadi penghuni di sana sih, dalam artian penghuni itu salah satu king cobra-nya di sana emang gede-gede sih kabarnya dari. Dan saya kan menangkap ular king cobra, kemudian artinya masih sangat liar, masih sangat ganas. Kemudian kayak masalah dan Nggak apa-apa, Bang. oke. Nah, dengan seperti itu, apakah proses penjinakan itu lama enggak? Sebenarnya bukan penjinakan. Kalau Radit ini sebenarnya Danu intens mengeluarkan dia untuk menjaga lukanya jangan infeksi, Bang. Oke. Jadi Danu harus cross check terus dalam per minggu. Nah, di sana kan dapat kok rescue sebuah seekor king cobra. Ya. Nah, kan Danu tidak merilis. Ya. Untuk proses bisa seperti itu lama enggak sih? Lama, Bang. Kalau bagi Danu ini udah sangat apa ya? Sebenarnya bukan karakter king cobra lagi, Bang. Sama kayak si Garaga dengan Panji. Oh, Garaga Panji ya, itulah berubah karena itu karakter king ya. Ya, tapi ketika diprovokasi ya mereka tahu yang ini tuan gue yang meninggal. Iya. Itu aja. Itu Om Andra namanya. Jangan patok gue. Enggak. Nah, jadi king cobra kok enggak nyembur? Enggak. Yang nyembur Kobra Sumatera dia. Tuh. Apa? Bunyi. Iya, dia keras Yeo. Deketin sini speaker. Fus. Justru ambo baru sekali kok daket dengan king cobra, walaupun sebetulnya ambo suko dulu. Karena sempat bergaul dengan Danu dulu. Sekitar berapa tahun ya, Bang? Malah punya peliharaan piton. Iya. Tapi king ini baru. Artinya dia punya watak kalau nyuta kajri baru nyu interaksi ini terjadi. Iya, dia lebih apa ya, Bang? Memberitahu kalau dia itu king cobra. Jadi dia hanya mengembangkan tedung tapi tidak menyerang. Gitu, Bang. Jadi dia kayak cobra semuanya kayak gitu. Jadi kasus pasaman itu karena nyuta kajri entah kena dodos, entah jadi takut Danu kan dia terluka. Jadi apa yang dia dapat langsung digigit gitu, Bang. Apakah ketika kita menemukan ular aku di jalan, ada kamu dulu mau dapat pengetahuan tentang itu. Mudah-mudahan kau bisa diralat kau salah. Ketika awak basuh dengan seekor kobra di jalan, jangan bergerak, tapi lemparkan benda sesuatu agar yang beralih situ. Betul ya, bisa. Dan ketika kobra ini mematok orang, katanya ini akan berputar sinar selama seminggu. Bener gak sih mitos itu? Kalau itu mitos. Mitos ya? Yang berputar-putar seminggu itu. Tapi kalau hanya untuk mengalihkan perhatian dengan melempar benda, benar. Benar gak kobra liar itu selalu berpasangan di alam? Tidak selalu. Tidak selalu ya? Karena pada sejatinya mereka itu, kalau kobra dan king cobra ini adalah tipe pengelana, Bang. Jadi dalam artiannya, dalam satu malam itu mereka bisa menembus jarak itu bisa 2 kilo, 3 kilo lebih. Jauh perjalanan ini berarti. Mereka hanya mencari pasangan untuk. Tapi mereka bukan hewan nocturnal kan? Bukan hewan malam hari kan? Pemburu malam hari mereka, enggak kan? Enggak. Jarang malah. King cobra malah jarang aktif di malam hari. Sangat jarang ditemukan. Berarti kok ada peluang yang lebih besar kan? Bisa. Kalau ini udah termasuk gendut. Jadi dalam artinya ya secara kesehatan udah bagus gitu kan? Kesehatan udah bagus dan untuk dia ajak keluar juga sering dan jalan-jalan. Apa sih nikmatnya ular-ular kayak Deko? Mereka itu hewan unik sih, Bang. Mereka lapar mereka diam, mereka pup dia diam gitu. Okay. Kalau kabur pun malah diam, dia kan nggak kasih tahu kan. Dan lu pernah dulu punya iguana. Dan lu sering cari iguana tuh pas lepas, Bang. Padahal iguana tuh di atas pohon dan lu dia ngeliatin kita, tapi nggak mau kasih tahu. Gue di sini gitu. Oke. Itu aja unik. Jadi kalau udah lepas tuh pusing. Padahal juga kemarin juga gitu, baru beli ular, malah dalam karpet emak ya kan. Udah ribut satu rumah cari ular. Jadi ambo dulu juga pengen pelihara, tapi ambo nggak bisa melihara di rumah karena
ibu itu tuh ngamuk. Iya, Juga ketahuan. iya. Nah, yang jalan ketika kawan-kawan pikir, kenapa sih kamu sih melihara ular? Apa sih nikmatnya? Persoalannya sama ketika kalian nikmat memelihara seekor kucing. Ya. Itu seperti itu ya, Dan. Berarti apa tuh? Terakhir makan. Itu bukan makanan lu. Terakhir makan kapan, Dan? Ini 2 minggu. Udah seminggu. Ada seminggu ya? Udah Seminggu ya. Udah seminggu. Oh, Itu dia paling itu suka sama Dinda. Karena dia jantan kan toh. Dia lebih unik. Danu seterlambang kok. Punya istri yang sama-sama mencintai reptil. Oh iya. Cewek cantik. Cintai ular ini dahsyat. Jadi kalau mau ganggu silakan aja. Dia punya senjata ya. Jadi lebih nyaman sih bang. Jadi nggak apa ya. Mungkin beberapa orang gangguin Dinda itu. Tapi ketika Dinda itu megang king cobra udah cowok-cowok pada diem aja semua. Istrimu juga pegang kok. Iya, dia suka. Dan ngerti lah, dan ngerti dengan sifat dia lah. Malah dia kalau sering bersihin kandang juga. Dan kalau ada orang saya lihat Danu pegang ini, kemudian orang, bang coba bang pegang, mau lepas dah. Jangan bisa. Bukan orangnya. Iya. Dan lepasnya apa nih? Misalnya, Wal. bukan, maksudnya mau pegang ularnya. Nah, abang pun sekarang Tidak berani. enggak apa kali gigit. Resiko tinggi, tidak mahal. Tidak Ada garansi. Enggak. Ini garansi tiba-tiba dia patok. Siapa yang ngerasa yang sudah itu timbul tajam mampus dah. Kamu sana sebetulnya sangat suka dengan ular. Tapi kalau Sebenarnya ini karena cerita kita dari awal nih bang. Jadi abang ada ketakutan sendiri. pastilah Kalau kita nggak ada cerita tadi, abang pasti mau megang. enggak. Yakin nggak? Namanya aja king cobra bang. Apalagi anti bisanya tidak ada di Sumbar. Iya, malah ini kan karena Danu nggak pernah sering diprovokasi Radit. Tapi dia pernah main terbagus dia itu di Bazar HTT dulu. Jadi dia sengaja Danu datangin dari Jambi itu untuk Bazar HTT. Dan Danu sempat disawer juga sampai pakai ampau. Itu memang nggak bisa dan artinya membayangkan Apa? ya kayak menyarankan deh ke dinas kesehatan Tidak bisa bang, karena itu sebenarnya tergantung kasus. Jadi untuk di luar negeri itu dia lebih banyak gigitan. Jadi ini kan penyebarannya sebenarnya dia termasuk reptil nasionalnya India bang. Oh, Bagian Kalkuta. oh India. Ya, jadi penyebarannya udah masuk ke Asia Tenggara, keseluruhan Asia Tenggara sama Asia Selatan. Itu ya penyebarannya banyak itu ya karena dalam artinya perdagangan seperti itu kan. Jadi mereka itu berpindah dengan kapal-kapal tumpang untuk komoditi, ngiringin komoditi, tapi mereka di dalamnya itu ada gitu. Oke. Tapi kan nggak mungkin dalam beberapa pulau mereka berenang di laut kan nggak mungkin. Dipikirkan kan, karena predator di laut pasti ada juga gitu loh. Karena diatasi ketika ular seperti ini masuk birahi, biasanya dibiarkan saja dulu kawan. Makanya Danu sekarang lagi Dari yang betina. udah ada. Tapi Danu nggak bisa karena dia ini bisa dibilang apa ya bang? Karena mereka itu pemangsa ular. Danu takutnya ketika mereka dikawinin tidak pada masa yang tepat, mereka akan memangsa. King Cobra dan King Cobra mau memangsa. Mau. Oke. Kecuali kalau sama besar. Berapa ukuran ular yang pernah makan ini? 2,5 meter. 2,5 meter Pitano. Berarti setidaknya Danu harus menyediakan ular untuk makannya. Ya. Dan itu kita dapatkan sebenarnya bukan apa ya, mohon maaf, bukan kita dapatkan secara sengaja. Jadi beberapa untuk kasus ular-ular yang masuk di Kota Padang itu kan diamanin oleh teman-teman Damkar sendiri. Iya. Dan Damkar itu telah bekerja sama dengan Danu dan Dinas Kehutanan untuk rehabilitasi ular-ular di toko semua. Jadi semua ular. Ya, semua ular itu di store ke Danu semua. Sebentar, agak sasaan aku sana betul kan. Nah, jadi untuk si
ular-ular yang berukuran sedang atau ada yang luka atau yang lukanya sudah terlalu parah tidak bisa diobati, ya kita beri kradit. Tapi standby terus nggak makanannya? Dan Makanya begini, maksudnya karena untuk wilayah Padang dalam sehari itu kasus ular masuk rumah itu bisa 3 sampai 4 gitu. serius itu. Serius. Oh jadi ada yang Ada. ya Padangnya? Iya. Sebenarnya Nggak, maksudnya ya ada yang ketika ular itu nggak makan, efeknya apa nih? Artinya muncul keganasan. ya Kalau orang responnya Ya, lebih kan- bagus sih. apa paling orang rapuh kan? Responnya lebih kuat. Respon menyerangnya. Satu, terus badan mungkin lebih susut. Itu aja sih. Niat sampai kapan? Mau dilepas nggak? Dijual nggak? Dijual? Enggak. Kalau ini ada perdagangan ular king cobra, harga pasarnya kini barat. Untuk wilayah untuk import ya, Pak. Dia kan tidak dilindungi kan? Tidak. Untuk King Cobra pernah import ke Mesir, teman-teman di Jawa. Itu bisa sampai $500. $500 10 juta. Oke, per ekornya. Kalau kayak yang punya Panji apa? Garaga. Garaga itu kan cuma besar tuh, ya kurangnya. Itu bisa budget. Tahu sih kok. Sama. Kalau dia hitungannya per ekor, Bukan besar. bukan besar. Nah, penting nggak? Karena Danu sangat dekat dengan Panji. Benar nggak sih Panji itu pernah dipatok King? Sering deh. Sering. Tapi kok bisa selamat nih? Ya, itulah dalam artinya pemahaman untuk imobilisasi. Dia lebih ketenang sih, Bang. Sebenarnya beberapa kasus masyarakat umum itu mungkin kena gigit King Cobra atau Cobra itu langsung shock atau panik. Ya. Dan itu membantu bisa untuk melakukan ke jantung. Jadi ketika digigit itu harus ada ketenangan. Sedangkan Panji kena gigit sama garaga sama ular-ular yang lain itu masih bisa ketawa, Bang. Oh, ini malah digigit garaga pernah. Garaga. Gertakan pertama pernah. Dia hampir kena itu. Dia waktu itu di tangan kanan, tangan apa? Pokoknya kalau kemarin yang di Lebaran ketiga itu King Cobra yang kena kasus menggigit tuannya sendiri, itu yang menggigit Panji itu. Dari mana? Dan lupa. Itu kelingkingnya udah hampir mirip sama Danu nih sekarang. Bengkok. Itu beko kan lagi pulang. Wah, ini buaya, Bang. Buaya. Jadi beberapa teman-teman BKSDA juga untuk rescue buaya di Sumatera. Dan lu juga. Alhamdulillah. Kok bisa cerita sedikit lah tentang buaya? Kok bisa tergigit? Buaya besar kah? Buaya kecil kah? 3,5 meter. Wah, besar. Jadi waktu menangkap Danu salah neken rahang atas Danu tekan, tapi jari masuk ke dalam antara sela-sela gigi. Patah berarti. Itu patah, urat putus, dan bagian atasnya ini robek kena gigi yang kecil, bukan gigi yang besar ya. Kalau gigi yang besar pasti putus ya. Jadi antara sela-sela gigi, makanya namanya kan gigi jarang. Buaya digigit buaya. Iya. Jadi kan air buaya kan. Alhamdulillah enggak. Dan ketika King Cobra ini tidak dilindungi, otomatis sering ketika ditemukan langsung dibunuh kan. Ya, di orang-orang kan yang tidak paham. Sebetulnya Danu punya saran seperti apa sih untuk hal-hal kayak gitu? Sebenarnya King Cobra tidak dilindungi itu di Indonesia sendiri. Di tempat mereka itu menyebar lebih banyak. Sedangkan kalau untuk di wilayah benua Amerika, benua Australia, itu mereka punya suatu asosiasi, suatu lembaga yang melindungi King Cobra tersebut. Oh, berarti Indonesia tidak melindungi. Tapi di negara lain sudah melindungi. Malah dia dalam artian dilindungi dan dibikin lembaga untuk melindungi spesies dari King Cobra tersebut. Oh ya, pernah lihat di YouTube atau yang lain, King Cobra itu bisa berdiri tinggi. Ya. Separuh dari tubuh atau 3/4 dari tubuh? Bisa 3/4 dari tubuh. Ketika mereka diprovokasi atau memiliki berat badan yang profesional. Jadi tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus. Jadi lebih kuat paha. Ya, kalau Radit udah berat nih. Dia bisa setengah badan sih masih bisa. Oh, Radit setengah badan. Ya, karena dia terukurannya gendut ya, Bang. Jadi tulang punggung nggak kelihatan kali kan. Ternyata mata seekor King Cobra itu sangat bagus gitu.
Enggak tuh kalau Wak lihat di sana kan biasanya di Beunjang atau Ulako sana ternyata enggak. Apakah benar seperti itu? Ya bagi Danu sih beberapa orang sih emang suka lihat matanya, kalau diperhatiin kali emang kepala bulat. Mungkin hanya Enggak. Kenapa orang selalu gambarkan mata dari ular itu selalu mencing kayak setan gitu kan? Tapi ternyata enggak kok. enggak, ini kan lebih ke ini Bang. Lebih apa ya? Iya, kalau ular enggak ini ya. Berarti tingkat kecerdasannya king itu lebih bagus daripada jenis ular yang lain gitu ya. Daya ingatnya berarti lebih kuat kayak. Oke. Menarik nih. Oh. Thank you Danu. Oke. Hadir di channel Minambagora, tapi setidaknya menambah wawasan kita terhadap persoalan King Cobra. Jadi kawan-kawan jangan lupa subscribe channelnya Danu. Ya, Danu The King official. Kemudian ada Di sana bisa teman-teman bisa lihat edukasi beberapa apa ya? Jenis ular dan bagaimana penanganan rescue terhadap reptil-reptil di Sumatera sendiri. Nah, seandainya ada masyarakat yang butuh bantuan Danu, apa caranya menghubungi ke? Bisa di Instagram Danu The King Official, bisa di The King Reptil Padang, dan bisa nanti di nomor WA kita taruh di bawah. Nanti abang bantu aja. Siap. Itu call center. Jadi beberapa anggota dari komunitas reptil amfibi Padang juga banyak tersebar di Kota Padang. Jadi kita akan merespon baik dan menyegerakan untuk direscue. Jadi kita hanya mengandalkan gini Bang, masyarakat selamat dan satwa selamat. Itu sih. Dan yang pasti jangan ambil tindakan. Jangan ambil tindakan karena kalau sudah tahu itu jenis ular yang tidak berbisa ya silakan. Iya. Tapi kalau tidak tahu jenis ularnya ya lebih baik menunggu safety ya. Oke. Danu Seto Herlambang bersama Radit dari Red Evo. Ya. Hadir di Pot Bungo. Kita tunggu muda yang luar biasa balik. Rasa. Makasih banyak. Oke, thank you Bang. Ya. Sama-sama. Sama Bang.